Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu, karena kami sungguh merasakan segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan kiranya terus menaruh dalam hati kami kerinduan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan seumur kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, serta memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, mengalami firman-Mu, dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi. Apakah suara saya terdengar di belakang? Ya, terdengar ya. Ya, hanya tes suara karena banyak di belakang ya. Mungkin nextnya bisa cari di depan ya, supaya kapal kita tidak berat di belakang. Yang di media online, di YouTube, mudah-mudahan suara bisa jelas ya, karena ibadah kita juga didengar oleh seluruh dunia kalau mereka membuka YouTube kita ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, diambil dari ayatnya yang kelima. Kalau kita baca ayat yang kelima, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca ini mengajarkan kita tentang sikap hidup orang yang sudah percaya kepada Kristus. Salah satunya yang ditekankan di sini adalah berbicara tentang kebaikan hati
ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya, maka hal itu akan nampak di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kalau kita mengingat di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa orang yang beriman maka akan berbuat baik. Iman tanpa perbuatan disebut pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita juga seringkali mengucapkan kalimat itu ya, bahwa ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Puji-pujian yang kita nyanyikan, yang kita naikkan banyak sekali berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tadi lagu kita juga bicara tentang Allah itu baik, Tuhan itu baik. Jadi banyak sekali komposer, pencipta lagu menciptakan lagu-lagu yang temanya tentang kebaikan Tuhan. Ya, tadi malam beberapa orang dari antara jemaat juga mengikuti konser ya, konser dari Yamuger, Yayasan Musik Gereja yang diadakan di Kuningan. Ya, konser yang cukup panjang ya, itu sampai jam 12 malam baru tiba di rumah, pulang dari sana. Karena rupanya banyak sekali peserta konser itu. Dari anak-anak kecil, paduan suara anak-anak, kemudian sampai kepada orang tua dari berbagai gereja, juga penyanyi-penyanyi solo, ada yang trio, ada yang kuartet, ya macam-macam ya. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang Yamuger, yang sudah dirangkum sekarang menjadi satu buku namanya Buku Keesaan, Kidung Keesaan. Kalau dulu ada Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, ya itu juga masih tetap berlaku. Tapi yang terbaru ini ada disebut Kidung Keesaan, gabungan dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Kemudian dengan variasi syair-syair lagu dari berbagai budaya ya, etnis di Indonesia. Ada yang nada Ambon gitu. Ada dari Tapanuli, dari Manado, dari Jawa, luar biasa kekayaan budaya kita itu dicerminkan dalam lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Lagu-lagu yang sangat indah, yang membuat bisa bertahan walaupun sampai malam ya. Tidak banyak orang yang pulang, ya rata-rata masih bertahan. Jadi apa yang disampaikan melalui lagu itu, pesannya, itu bicara tentang Tuhan, bicara tentang keagungan Tuhan, bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa terus menyaksikan kebaikan Tuhan, salah satu melalui puji-pujian kita, melalui doa kita juga, melalui ucapan kita, tapi juga melalui perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik bukan lagi sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tapi bagi kita, berbuat baik itu justru karena kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan, maka dia melakukan perbuatan baik. Jadi ini perbedaan konsep antara kekristenan dengan agama-agama lain. Kita berbuat baik karena kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup kekal. Sementara ada orang lain berusaha berbuat baik supaya mendapatkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar melalui perikop ini. Ya, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbuat baik harus dengan motivasi yang benar. Ini yang pertama. Apa yang mendasari perbuatan baik kita? Apa hal yang paling mendasar ketika kita melakukan perbuatan baik? Tadi saya sudah singgung, itu iman. Dan yang kedua, kasih kita kepada Tuhan. Ayat 1 dimulai dengan karena itu. Dikatakan ya, karena itu. Karena apa? Tentu karena ya ayat-ayat sebelumnya menjelaskan itu. Misalnya dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan seterusnya. Jadi dikatakan karena itu. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan.
Karena kita sudah memiliki kepastian kewargaan kerajaan Allah. Kita memiliki dui kewargaan ya, warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah. Ya, jadi kita sudah memiliki kepastian itu. Maka dikatakan di sini, karena kita sudah memiliki kepastian kewargaan kita sebagai warga kerajaan Allah, maka harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi jangan mau digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran yang lain. Mari kita tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus, sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak cobaan, sekalipun ada banyak daya tarik dunia ini yang berusaha untuk melumpuhkan iman kita. Tapi dikatakan di sini, berdirilah teguh. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Jadi jangan mau lagi ditipu oleh dunia ini. Maka sebagai orang-orang yang sudah beriman, dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apa sih makna daripada ayat ini? Ketika dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya mari kita berbuat baik tanpa pilih kasih. Mari kita berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Mari kita berbuat baik tanpa ada pengkotak-kotakan. Karena ini konteksnya kepada jemaat Filipi pertama-tama. Maka sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, mari kita menerapkan kasih itu. Menerapkan perbuatan baik itu tanpa pilih kasih. Karena apa? Karena kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Maka di sini diingatkan oleh Rasul Paulus, baik Euodia kenasehati, Sintike kenasehati, kemudian diminta lagi namanya ada teman sekerjanya, Sonsugos, Clemens, dan yang lain-lain. Ini semua adalah satu keluarga. Tapi dalam satu keluarga bisa terjadi perbedaan pendapat, bisa enggak? Bisa. Suami istri saja bisa beda pendapat gitu ya. Tapi kan harus ada juga yang mengalah. Antara orang tua dan anak saja bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya, bisa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sekalipun demikian, jangan lupa bahwa kita adalah satu keluarga. Maka apa yang membuat satu keluarga berdiri kokoh adalah iman yang satu kepada Tuhan, tapi juga kasih yang mengikat satu dengan yang lain. Maka tanpa memahami kasih yang sesungguhnya, semua kita akan bisa berbenturan. Semua bisa bertentangan kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi puji Tuhan ya, kita sudah mengalami kasih Tuhan, sehingga kita mengerti kasih Tuhan, dan oleh kasih itu kita bisa saling menerima. Kita bisa saling memaklumi. Kita bisa saling mendukung, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan inilah yang diminta oleh Rasul Paulus, baik kepada Euodia, kepada Sintike, dan yang lain-lain. Supaya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi jangan lupa, mari kita mengedepankan kasih kita dibandingkan dengan ego kita. Dan ini penting di dalam sebuah komunitas. Ini penting sekali dalam keluarga. Ini penting di dalam gereja. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan berbuat baiklah dengan motivasi yang benar. Dan berbuat baik dikatakan kepada semua orang. Bukan supaya dipuji-puji, bukan supaya disanjung, bukan itu yang dimaksud. Tapi terlebih, kalau kita bisa berbuat baik kepada semua orang, maka itu menjadi kesaksian. Itu menjadi satu teladan yang sangat menguatkan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Berbuat baik kepada semua orang, supaya kamu bisa menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sebagaimana Rasul Paulus sudah melakukannya. Jadi Paulus tidak hanya ngomong, tapi dia juga sudah melakukannya. Maka di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 dia berkata begini,
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Wah, ini luar biasa ya, Paulus berani menyampaikan kepada jemaat, ikutilah teladanku. Saya sendiri kadang-kadang masih merasa malu. Saya ini sudah jadi teladan atau belum? Tapi kalau seseorang sudah berani berkata, ikutilah teladanku, artinya bahwa dia sudah siap untuk dievaluasi, siap untuk dinilai. Karena itu saudara, mari kita juga berusaha terus mengikuti teladan Tuhan, mengikuti juga Rasul Paulus yang merupakan rasulnya Tuhan. Dengan berani berkata, ikutilah teladanku, artinya kita memang mau terus mengevaluasi diri, mau terus meningkatkan kualitas hidup kita supaya kita bisa menjadi teladan. Ya, tentu dimulai dari keluarga terkecil kita. Bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya? Soalnya kalau tidak dimulai dari keluarga, nah itu bisa menjadi batu sandungan di luar. Kalau saya sebagai pendeta, saya berkata kepada anggota jemaat, ikutilah teladanku, tapi nanti anak saya di rumah berkata, tadi khotbahnya beda ya, gitu ya. Kayaknya antara khotbah yang tadi dengan di rumah kok beda. Dan itu pernah terjadi kan? Antara pendeta berkhotbah, kita harus mengasihi. Wah, kalau ada orang yang berkekurangan, kita harus mau memberi. Anaknya ikut ibadah. Pas pulang, ternyata ada pengemis gitu ya, di depan rumahnya. Lalu ada ayam peliharaannya yang bagus ya, ayam bapaknya. Pengemisnya datang minta, anaknya kasih. Bapaknya pulang dari gereja. Ketika ke belakang dilihatnya, kok mana ayam bapak, ayam jago. Tadi kan ada pengemis, kasihan sekali Pak. Jadi saya sudah kasih ayam bapak itu. Loh kenapa kamu kasih? Bapaknya marah. Tadi kan bapak khotbah, katanya harus mengasihi. Kalau ada yang berkekurangan, kita harus mau memberi. Aduh, kamu salah. Itu kan khotbah untuk jemaat. Itu khotbah untuk jemaat katanya. Jadi bukan khotbah untuk pendeta. Jadi ini berbahaya saudara. Maka Paulus berkata, ikutilah teladanku. Artinya dia tidak hanya mengajar, tapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Memang jemaat Filipi ini dikenal sebagai jemaat yang memiliki kebaikan hati, yang terus mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka adalah menjadi jemaat yang misioner, pakai istilah misioner. Karena jemaat Filipi ini, sekalipun mereka sebenarnya hidup di dalam banyak kesusahan, tetapi mereka tidak lalai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, salah satu ayat kita bisa baca di dalam Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1 ayatnya yang kelima dikatakan oleh Paulus begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa maksudnya? Paulus mau berkata kepada jemaat Filipi, terima kasih. Aku bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi mitra di dalam pemberitaan Injil. Kamu sudah menjadi teman kerjasama. Bahwa jemaat Filipi mendukung Paulus di dalam pemberitaan Injil. Bukan hanya mendukung dalam doa, tapi juga mendukung dalam hal dana, dalam hal materi. Kemudian dia sambung di dalam ayat 14. Filipi 4 ayat 14 ya. Paulus berkata begini, namun baik juga perbuatanmu. Wah, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia,
tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya bahwa jemaat Filipi ini mendapatkan pujian secara khusus dari Rasul Paulus. Karena apa? Mereka sangat peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau menjadi jemaat yang mendukung pemberitaan Injil. Menjadi jemaat yang misioner. Sehingga Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah. Bukan karena mereka kaya raya secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani di dalam Tuhan. Mereka memiliki iman dan kasih kepada Tuhan. Dan itulah yang memotivasi mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan baik atau melakukan perbuatan baik. Jadi bagi kita Bapak Ibu, berbuat baik itu sudah harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Berbuat baik itu adalah menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian iman kita. Bahwa berbuat baik harus kita lakukan dengan rasa hormat dan syukur. Sebagai tanda syukur kita karena kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi motivasinya adalah supaya Tuhan yang dimuliakan. Bukan supaya kita dipuji-puji oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Dikatakan di sini ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi ungkapan Tuhan sudah dekat di dalam ayat 5 bagian B, dalam terjemahan lain disebutkan Tuhan segera datang. Tuhan sudah dekat atau Tuhan segera datang, memberi makna Bapak Ibu bahwa tidak selalu ada kesempatan bagi kita. Kalau ditanya kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi dikatakan sebelum Tuhan datang, inilah kesempatan bagi saya, kesempatan bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Kalau Tuhan sudah datang, maka kesempatan itu sudah hilang. Atau kesempatan kita sudah habis. Ini tergantung Tuhan yang datang lebih dahulu atau kita yang datang kepada Tuhan. Kan gitu ya. Bisa juga Tuhan belum datang tapi kita sudah datang lebih dahulu kepada Tuhan. Kemarin kan kita mengikuti kebaktian penghiburan ya di Paris. Parisnya kota wisata ya. Ya. Kemarin saya ikut dengan beberapa jemaat. Itu menunjukkan betapa hidup itu memang singkat. Dan kalau sudah mati, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Atau mau orang yang hidup mau melakukan perbuatan baik kepada mamanya, kepada orang tuanya, sudah percuma. Tidak ada lagi gunanya. Itu ada lagu itu ya. Kalau orang Batak sudah nyanyi lagu itu, wah rasanya sudah nggak tahu lagi rasanya. Mungkin ibu-ibu yang tahu rasanya ya. Ada lagu itu diciptakan. Molodung mateho katanya. Marebas artinya mau menyanyi, mau manortor, mau apa, mau dibikin pesta sebesar apapun, nggak ada lagi gunanya. Udah mati kok. Jadi kapan berbuat baik? Waktu hidup. Selagi masih ada kesempatan. Kapan berbuat baik? Ya jangan tunggu besok. Jangan juga berkata sudah kemarin. Kemarin kan sudah. Hari ini, saat ini, selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan perbuatan baik. Kalau tidak, bisa terjadi banyak penyesalan. Dan kita sering mendengar itu ya, menyesal. Pernah enggak Bapak Ibu menyesal? Aduh, coba ya kemarin saya melakukan pertolongan itu, mungkin tidak terjadi seperti ini. Banyak terjadi begitu, saya pun pernah mengalami, ya sudah selesai ya, kenapa saya tidak sempat kunjungi orang itu, akhirnya dia sudah pergi. Saya tidak sempat doakan, saya tidak sempat memberitakan Injil, dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi, mari kita melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Atau selagi kita ingat, kadang-kadang saat kita ingat saat ini, tiba-tiba kita sebentar lagi lupa. Akhirnya, kok lupa ya, tadi saya sudah ingat, saya tadinya mau lakukan ini. Ya, jadi ketika kita mengingat sesuatu, ya lebih baik langsung lakukan. Biasanya setelah itu kita akan lupa.
Ya untuk hal-hal kecil gitu ya. Kita taruh sesuatu di sini, lalu kita pikir, sebentar saya pindahkan. Tapi setelah itu langsung lupa. Kenapa tadi tidak langsung ya gitu ya. Jadi penyesalan selalu datang terlambat. Seperti kisah ya Lazarus dan juga orang kaya itu ya. Kemarin juga disinggung dalam renungan waktu penghiburan. Orang kaya itu luar biasa ya kekayaannya. Lazarus miskin. Dua-duanya mati juga. Ya memang pasti mati. Tapi yang satu Lazarus yang miskin karena dia beriman, sekalipun miskin secara materi, dia masuk ke dalam kerajaan surga yang disebut pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu masuk ke dalam, api yang menyala-nyala. Kebinasaan yang kekal. Tapi tetap di sana digambarkan ada komunikasi. Masih ada enggak? Bagaimana ya keluarga saya? Ada saudara-saudara saya yang belum bertobat, yang belum percaya. Sudah terlambat, dia sudah ada di dalam neraka baru dia sadar bahwa ada keluarganya yang belum selamat. Jadi jangan tunggu sampai kita mati. Ya. Atau sampai mati pun tidak sadar-sadar. Itu kan masalah juga ya. Jadi karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9, supaya jemaat, supaya kita orang-orang percaya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tidak usah menghitung perbuatan baik kita. Jangan berkata, kemarin sudah, kok lagi? Padahal firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Karena ada waktunya kita sudah kehilangan kesempatan. Jadi memberi dalam bagian ini bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas wacana. Karena itulah Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sampai tahap itu sudah bagus. Bahwa pikiran kita adalah pikiran yang benar, pikiran yang suci, memikirkan yang adil, yang sedap didengar. Sampai tahap ini sudah bagus. Tapi Paulus berkata, jangan titik dulu. Itu masih koma. Tapi ayat 9 berkata, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi berbuat baik itu bukan hanya sebatas wacana. Ya nanti kita akan buat, nanti. Tapi nantinya itu nggak tahu kapan realisasinya. Nah ini sama dengan janji-janji kampanye jadinya kan. Karena janji tidak jadi bukti, tidak jadi realisasi. Maka Paulus berkata, apa yang kamu sudah tahu, sekarang lakukanlah. Yakobus berkata, kalau kamu tahu sesuatu yang baik, kamu tidak melakukan, bahwa kamu disebut berdosa, dikatakan seperti itu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 ya. Di sana disebutkan dalam Yakobus pasal 4 yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya kata firman Tuhan ya. Ya. Jadi jika seseorang tahu melakukan perbuatan baik, tapi tidak melakukan, ternyata berdosa. Jadi tidak cukup hanya wacana, tidak cukup hanya teori ataupun pengertian berbuat baik adalah tidak melakukan kejahatan misalnya. Berbuat baik berarti tidak menyakiti orang, itu secara pasif. Tapi berbuat baik harus sesuatu yang aktif, ada sesuatu action yang kita lakukan yang sungguh-sungguh bisa berdampak bagi orang lain. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, mari kita melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Dan yang ketiga terakhir, berbuat baik pasti mendatangkan sukacita. Jikalau kita berbuat baik dengan motivasi yang benar, maka pasti akan mendatangkan sukacita. Bahkan dikatakan akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi
surat Filipi ini disebut sebagai surat sukacita. Beberapa kali diulang-ulang di sini, bersukacitalah senantiasa. Filipi sedang berada di penjara ketika menulis surat ini. Tetapi dia berkata, bersukacitalah. Apa yang membuat dia bersukacita? Tentu bersukacita karena Tuhan. Tidak bersukacita karena dia ditangkap, lalu dipenjara, lalu dia berkata, terima kasih saya dipenjara. Tidak. Tapi sekalipun dia di penjara, dia punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Itulah yang membuat dia bersukacita. Sekalipun dia di dalam tahanan, tetapi dia mampu untuk memberi sesuatu. Sesuatu itu apa? Keselamatan, kabar baik. Dan itu membuat dia bersukacita. Nah, firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah 20 ayat 35. Jadi, sekalipun motivasi berbuat baik, saudara-saudara, tidak melulu supaya mendapat balasan. Kadang-kadang kan ada orang berpikir, ya kita memakai hukum tabur tuai katanya. Ya, bisa juga diterima di satu sisi. Tapi tidak melulu bahwa motivasi kita, kalau saya berbuat baik supaya saya mendapat balasan. Saya pikir bukan itu yang menjadi motivasi dasar kita. Jadi saya berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada saya. Saya berbuat baik kepada Tuhan. Saya memberi kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan kepada saya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bukan itu. Memang kita berbuat baik karena memang DNA-nya orang Kristen ya sudah berbuat baik. Diminta atau tidak diminta, memang kita harus berbuat baik. Disuruh atau tidak, memang harus berbuat baik. Karena itulah karakteristik orang Kristen. Berbuat baik identik dengan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perbuatan baik, maka dikatakan pastilah kita bersukacita. Bersukacita karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Tetapi memang dikatakan di dalam Galatia, bahwa siapa yang menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini firman Tuhan yang menguatkan kita. Ini firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Supaya kita melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu, selain itu adalah perintah Tuhan. Pasti kita juga mendapatkan sukacita. Kita pasti mendapatkan damai sejahtera. Ada orang berkata bahwa wah, uang adalah segala-galanya. Atau ada orang berkata tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pendapat itu bisa kita terima? Ada orang berkata, hepeng do mengatur negaraon katanya. Uang yang mengatur segalanya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa uang itu hanya bisa membeli atau membayar sesuatu yang sifatnya sementara, yang sifatnya materi. Uang tidak pernah bisa membeli sukacita. Uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Kalau sukacita, damai sejahtera bisa dibeli, mungkin orang antrian untuk membelinya. Antri panjang. Karena banyak orang yang sudah kehilangan sukacita di dunia ini. Banyak orang kehilangan damai sejahtera di dunia ini karena banyak situasi yang tidak menyenangkan. Ada peperangan, ada kelaparan, ada kemarau panjang, ada PHK, macam-macam ya. Membuat orang marah, membuat orang tidak sukacita, membuat orang menjadi tidak damai sejahtera. Maka kalau ada toko damai sejahtera, maksudnya menjual damai sejahtera, orang akan berlomba-lomba untuk membelinya. Tapi sayang itu tidak ada. Maka bagaimana supaya kita memiliki sukacita dan damai sejahtera? Mari kita melakukan perbuatan baik. Dengan kita melakukan kasih, melakukan perbuatan baik, maka itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan syukur, lalu mendatangkan damai sejahtera. Itu kata teks ini. Ada sukacita, ada rasa syukur, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, saudara-saudara, Paulus bersukacita karena dia punya kesempatan untuk melayani sekalipun di dalam penjara. Mari kita berbuat baik
Berbuat baik itu macam-macam caranya. Berbuat baik melalui pelayanan, itu juga berbuat baik. Melayani berbuat baik. Melalui apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, maka pasti akan mendatangkan sukacita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulannya pertama, mari kita berbuat baik dengan motivasi yang benar. Lakukan semuanya dengan iman dan kasih. Yang kedua, mari kita melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita berbuat baik, karena berbuat baik itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bahwa berbuat baik akan menjadi berkat bagi sesama. Tapi di atas semuanya, dengan berbuat baik, berarti kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan. Kalau Tuhan dimuliakan, maka kita bertambah lagi sukacita di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ada firman Tuhan yang kami bisa dengarkan pada hari ini. Firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, supaya kami dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Meneladani Tuhan Yesus Kristus, juga meneladani para rasul seperti Rasul Paulus. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, supaya dengan demikian kami mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, dan melalui kehidupan kami orang lain diberkati. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari.